Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 27 dengan topik hidup di hadapan Allah. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena pimpinan-Mu bagi kami, untuk kami sekali lagi ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan ya Tuhan, ajar kami untuk boleh berubah karena firman-Mu ini, sehingga ya Tuhan tuntunan-Mu sungguh-sungguh membawa kami hidup berada di hadapan Allah setiap hari, setiap waktu. Karena Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ada banyak kendala dalam hidup kita yang disebabkan oleh cara pandang kita yang melihat persoalan yang ada di hadapan kita. Selain itu, kendala juga kita rasakan saat sedang menghadapi tekanan dari orang-orang yang memusuhi kita. Itu membuat kita menjalani hidup tanpa menyadari bahwa kita ini sedang berada di hadapan Allah. Pemazmur, yakni Daud, menyatakan kepada kita dalam Mazmur 27, seperti apakah dan bagaimanakah seseorang yang menjalani hidup di hadapan Allah, seperti Daud sendiri. Pertama, orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang tetap percaya, ayat 1-3. Orang yang hidup di hadapan Allah menyadari bahwa hidupnya perlu terus percaya pada Tuhan. Karena kelemahan kita dalam menjalani hidup ini adalah perasaan takut dan gemetar yang dapat datang kapan dan di mana saja. Perasaan takut dan gemetar dapat terjadi karena kita tidak tahu jalan yang harus kita lalui dan akhir dari perjalanan hidup kita saat ini. Hal ini sangat terasa di tengah kondisi pandemi ini. Itu sebabnya dalam bacaan kita ini penting untuk Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya dan juga adalah orang atau pribadi yang memimpinnya. Keselamatan yang bukan saja dalam kekekalan kelak, namun juga perlindungan seperti benteng yang kuat dalam hidupnya. Kalau kita mengabaikan perasaan takut dan gentar dalam menjalani hidup ini, maka sesungguhnya kita tidak mengatakan sejujurnya bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sehingga pada saat beragam perasaan negatif itu muncul, kita bisa seperti kehilangan kepercayaan kepadanya. Perasaan negatif kita lebih menguasai hati dan pikiran kita. Daud tidak saja menyadari akan perasaan takut dan gemetar di dalam dirinya, namun juga hal yang berhubungan dengan hal-hal yang di luar dirinya. Ya, ketika ia harus menghadapi semua lawan dan musuhnya, ia tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Daud menyadari bahwa Tuhan bisa membuat situasi terbaik, membuat hatinya tidak menjadi takut lagi, terutama saat tiba-tiba timbul peperangan yang menghadangnya. Sementara itu, kita sering menempatkan banyak hal yang berada di sekeliling kita sebagai hal yang baik-baik saja. Akibatnya kita tidak siap tatkala sesuatu hal itu berubah. Bahkan sebaliknya ketika keadaan itu sama sekali tidak berubah. Seperti pandemi ini yang tak kunjung jelas kapan berakhirnya. Ya, bagaimana bisa berkurang dan berakhir jika masyarakat kita masih tidak memiliki kesadaran untuk memberlakukan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi untuk mencapai imunitas bersama. Semua bergantung pada kesadaran individu masing-masing untuk menghadapi musuh saat ini, yaitu virus yang melawan antibodi kita. Menghadapi semuanya, pemazmur mengatakan kepercayaannya dengan frasa tetap percaya. Ini bukan kepercayaan pada diri sendiri, tapi kepercayaan pada Tuhan.
secara aktif. Kepercayaan merupakan tindakan yang sederhana, tatkala tidak ada lagi yang dapat diupayakan dan dapat dipercayai selain Tuhan. Tapi seringkali kita lebih dulu berputar-putar dan bukan langsung kepada Tuhan. Kita mungkin sedang menghadapi kemustahilan untuk melewati pandemi ini. Masalah yang kita hadapi. Karenanya kita perlu tetap percaya pada rencana Tuhan. Di sini kepercayaan berhubungan dengan kesetiaan kita. Beragam masalah dan persoalan yang dari luar sering disebut sebagai musuh dan lawan. Namun kita perlu mencontoh Daud dengan lebih menyadari sejauh mana hidup percaya kita. Orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang tetap percaya, sekalipun perasaan diri sendiri, beragam persoalan dan masalah, dan juga serangan orang-orang yang menghadangnya. 3 hal yang membuat pemazmur mengaku percaya, yaitu Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan bentengku. Dalam kepercayaannya yang dengan sepenuh hatinya, Daud berhadapan dengan Allah. Ia tidak sedang mengikuti perasaannya sendiri. Keadaan dan kondisi apapun, juga bahkan musuh dan lawannya. Ia berhadapan dengan Allah. Orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Ini adalah hal yang kedua, ayat 4 sampai ayat 6. Saat bergumul dengan perasaan negatif dan tekanan dari lingkungan yang tidak kondusif, maka tersadarlah bahwa kita merindukan hadirat Tuhan. Pada saat itu kita mungkin sudah terluka perasaannya, tidak mampu lagi menghadapi beragam hal, termasuk berhadapan dengan mereka yang melawan perintah Tuhan dengan berlaku buruk kepada sesama. Di saat inilah kita perlu masuk ke dalam hadirat Tuhan, agar kita tetap mampu menjalani hidup ini sesuai dengan firman Allah. Karena kita memang sedang menjalani hidup di hadapan Allah, suka atau tidak, mau atau tidak mau. Semua kita akhirnya pertanggungjawabkan kepadanya juga. Karena itu kita butuh kekuatan ilahi untuk terus-menerus dimampukan oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Inilah yang pemazmur minta dan yang diinginkannya. Katanya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apakah kita memiliki permintaan dan keinginan yang serupa saat kita diterpa pandemi ini? Saya mendapati 3 hal yang membuat seseorang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan di tengah pandemi. Pertama, kondisi ekonomi. Mereka yang harus bertahan hidup dan menghitung hari demi hari untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, mereka yang sudah bosan dengan berada di depan layar menatap komputer dan terus online di dalam hampir tiap aktivitasnya. Dan juga mereka merasa perlu jeda untuk melakukan hal yang lain di hari atau waktu yang mereka tentukan. Termasuk saat mereka perlu bersekutu dan beribadah. Yang ketiga, mereka yang memiliki preferensi tentang jam dan waktu mereka untuk beribadah. Preferensi menyebabkan seseorang memilih kapan dan link YouTube mana yang dia mau terkoneksi dengan Tuhan. Pada tingkat tertentu, mereka akan mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Bahkan akhirnya lupa, pagi tidak jadi, siang tidak jadi, sore, malam tidak jadi, dan tidak beribadah sama sekali. Tapi tidak demikian dengan Daud. Ia mempunyai alasan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Ia menyatakan alasan mengapa ia ingin berdiam di rumah Tuhan, yaitu menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tentu saat itu Daud tidak sedang mempertimbangkan untuk ibadah online seperti saat kita saat ini.
Namun, bukan serta-merta juga saat Daud mengatakan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, kita alami hanya saat ibadah di dalam gedung gereja. Bisa saja saat kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bahkan di dalam bait Allah sekalipun pada masa Daud, belum tentu orang-orang yang beribadah mengalami hal rohani, encounter, perjumpaan yang sama seperti Daud. Mengapa demikian? Karena Daud tidak menyatakannya sebagai sebuah rutinitas. Atau mungkin seperti seorang Lewi yang berkewajiban melayani di bait Allah dan bertempat tinggal di situ juga. Tapi Daud sebagai orang awam, bukan orang Lewi, mengalami kemurahan Tuhan justru di bait-Nya. Bahkan sebagai seorang pemimpin, Daud di sini bukan mengatakan kemurahan itu ada karena berkat Tuhan, kedudukannya itu, posisinya, privilege-nya, hak istimewanya, relasinya, uangnya, anaknya, istrinya, kekayaannya, keluarganya, melainkan ia berbicara tentang bait-Nya, bait Allah. Bait suci adalah satu-satunya tempat di mana ia terlindungi terhadap perasaan, musuh, dan lawan yang mengejarnya. Ayat 5. Dan termasuk semua kondisi yang kita alami saat ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan secara harafiah adalah memandang keelokan Tuhan. Kita perhatikan kata Tuhan di sini. Diulang sebanyak 3 kali di ayat 4. Ini berarti kemurahan yang ditemui ada di bawah ketuhanannya, kemahakuasaannya, dan kekekalannya. Mari kita kembali ke cerita asalnya disebutkan kata Tuhan. Di Keluaran 3, dalam cerita ini, Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak yang terbakar. Dan memberinya misi yaitu dengan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Musa pun memiliki beberapa kekhawatiran. Yang utama adalah bagaimana dia akan meyakinkan sesama orang Israel bahwa ini benar-benar misi dari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat di sini, dia berhadapan dengan orang. Dia tidak lagi berhadapan dengan Tuhan. Tapi Musa harus melakukannya karena Tuhan berhadapan dengan dia. Disinilah kita temui kemurahan atau keelokan Tuhan yang melampaui dari segala keterbatasan kita, yang melampaui keterbatasan dari Musa saat itu. Baik keterbatasan karena siapa diri kita, yang kadang-kadang kita bandingkan dengan orang lain, waktu dan jabatan yang kita miliki. Keelokan, beauty di sini tidak diletakkan pada apa yang kita dapatkan berupa keuntungan kita, tapi pada siapa sesungguhnya Tuhan itu dan apa yang mampu Dia lakukan, yang melebihi jauh dari diri kita sendiri dan keuntungan diri kita. Misi Allah tidak berhenti pada diri kita, tapi pada dirinya, pada diri Allah dan apa yang dikerjakannya bagi banyak orang. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa pemazmur kemudian mengatakan Tuhan yang melindungi, menyembunyikan, dan mengangkat Daud. Pemazmur sedang mengajak kita memandang Tuhan sehingga kepala kita yang saat ini tertunduk sekarang menjadi tegak. Mengatasi musuh di sekeliling kita. Kemudian kita pun mau mempersembahkan hidup kita seperti Daud dengan sorak-sorai, menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Semua pengalaman Daud ini sesungguhnya bisa jadi kita alami juga. Sekalipun kita belum melihat titik terang segala sesuatunya. Terutama di kondisi pandemi ini. Sungguh tidak ada alasan untuk kita tidak dapat menghadapi apapun dan melakukan yang terbaik buat Tuhan jika kita selalu merindukan hadirat Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang mencari wajah Tuhan.
ayat 7-10. Pemazmur di ayat 7 menyatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Daud bukan sedang bersikap kurang ajar, minta Tuhan mendengarnya. Tapi ia adalah seorang yang sedang mencarinya. Seorang yang sadar bahwa hidup ini adalah hidup yang sedang dijalani di hadapan Tuhan. Pastilah orang yang terus-menerus mencari Tuhan. Karena hatinya diisi oleh firman Tuhan. Maka Daud berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Hadirat Tuhan pada pokok yang sebelumnya. Yang dirindukan bukanlah soal perasaan. Bukan suasana rohani seperti seorang yang mengatakan, aduh, kemarin aku di KKR. Sempat merasakan Tuhan itu dekat. Dan saya mau dapat sesuatu. Saya hampir dapatkan sesuatu tapi terlepas. Hadirat Tuhan yang dimaksud di sini adalah seorang yang dituntun oleh firman Tuhan. Tidak saja bersekutu, tetapi seorang yang dituntun oleh firman Tuhan. Perhatiannya bukan tentang diri sendiri, dapat apa dan bagaimana hasilnya, tapi lebih mengarah pada apakah aku sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah aku berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan? Kemudian pemazmur mengatakan, carilah wajahku. Karena memang firman Tuhan akan mengarahkan kita untuk mencari kembali wajahnya. Seperti apa wajahnya? Deskripsi paling jelas adalah menurut gambar dan rupa Allah. Firman memberitahu kita untuk menjadi citra Allah, dan untuk itu kita perlu terus dipulihkan untuk menjadi seperti Kristus. Karena hanya firman saja yang dapat membuat kita semakin jelas melihat wajah Tuhan, atau gambar dan rupa itu seperti apa. Seperti apa gambar dan rupa itu? Mungkin kita bertanya kembali kalau begitu. Pada khotbah 2 minggu lalu tentang gambar Allah telah dijelaskan. Dan di Mazmur 27 ini, menarik sekali, Daud menyimpulkan sangat jelas ketika ia menggunakan kata hamba. Dalam frasa, jangan menolak hambamu ini dengan murka. Di ayat 9. Karena hal utama tentang gambar Allah sejak manusia diciptakan Allah adalah menjadi hambanya. Lalu kenapa Daud perlu mengatakan dirinya sebagai hamba? Tidak ditolak dengan murka. Karena di sisi yang satu, Daud tahu keberdosaannya. Keberdosaan keturunan Adam dan Hawa yang menolak menjadi hamba saat keduanya ingin menjadi Allah. Menjadi Tuhan. Dari keberadaannya sebagai hamba dan kegagalan manusia untuk menjadi taat, itulah Daud menyatakan Tuhan adalah pertolongannya. Pengalaman Daud yang sudah berdosa kepada Tuhan karena merencanakan yang jahat, pikiran yang kotor, berzina, yaitu dengan mengambil Batseba dan membunuh suaminya Uria. Namun, ia diterima kembali oleh Tuhan. Itu menyadarkannya bahwa apapun yang terjadi di luar sana harus dimulai dari hidupnya sendiri yang selalu mencari Tuhan. Semua pelanggaran yang dilakukannya dan diakuinya mendapatkan penerimaan kembali dari Tuhan. Itu sebabnya ia pun mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun orang-orang yang mungkin kita hadapi di sekitar kita, mungkin juga keluarga kita, tetap kita melihat Tuhan yang menerima kita. Di sisi lain, karena Daud tahu siapa dirinya di hadapan Allah, kita melihat soal penerimaan ini juga. Karena Tuhan yang menerima dia. Bukankah Daud adalah anak paling kecil dan masih mengembalakan saat Samuel, Nabi Samuel, datang mencari seorang calon pemimpin dari anak-anak Isai? Bukankah Daud saat itu terlupakan di antara saudara-saudaranya? Tapi pilihan Tuhan bukan terletak pada siapa yang berada paling depan. Dari sini kita belajar bahwa penerimaan Tuhan bagi kita seharusnya membawa kita terus mencari wajah Tuhan.
Sebagaimana Tuhan yang mencari Adam dan Hawa, yang sudah memberontak kepada Allah, maka kita jangan menunggu Allah terus-menerus menghampiri kita. Jangan biarkan Tuhan terus menjadi hamba. Kristus yang menjadi hamba sampai ia mati disalib bagi kita. Dan sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Itu sebabnya perumpamaan anak yang hilang dengan membawa kekayaan yang kemudian dihabiskannya kembali ke bapaknya setelah ia menjadi hamba di peternakan babi. Kehambaan membawa kita kembali untuk mencari wajah Tuhan. Lebih jauh kata menyambut, di frasa Tuhan menyambut aku, berarti mengumpulkan atau mengumpulkan bersama-sama. Peran Tuhan yang mengumpulkan kita bukan karena sebatas kita memiliki ikatan relasi, klik, ataupun keluarga di dunia ini, tapi menyambut kita masing-masing, tiap-tiap individu, sebagai hamba-hambanya. Orang yang menjalani hidup sebagai hamba akan bersama Tuhan di surga. Orang yang mencari Tuhan akan mengalami penerimaan dan kasih Tuhan sepanjang masa. Sebaliknya, ia mampu menjadi rendah sebagai hamba. Yang keempat, yang terakhir, orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang menantikan Tuhan. Ayat 7-14. Kenapa menjadi orang yang menantikan Tuhan? Karena segala sesuatu yang telah dipelajari dalam pokok-pokok sebelumnya belum tentu seluruhnya tergenapi dan terselesaikan. Apa yang kita mungkin pelajari selama ini dengan firman Tuhan, mungkin kita belum melihat bahwa itu tergenapi saat ini buat diri kita. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi kita lihat kembali, Tuhan ingin kita mengawalinya agar kita percaya padanya. Merindukan hadiratnya, bersekutu, mencari wajahnya, namun juga menantikan dia. Artinya, dari ujung ke ujung, semuanya tentang dia. Kita tidak bisa mengawalinya dengan Tuhan dan mengakhirinya dengan diri kita. Itu sebabnya kita perlu menanti dia. Lalu seperti apakah yang disebut seorang yang menantikan Tuhan itu? Pemazmur menggambarkannya sebagai orang yang meminta petunjuk dan tuntunan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan menyadari setiap hal yang datang dari luar seperti musuh dan lawan yang menyerang dengan saksi dusta dinyatakan dalam firman Tuhan. Dan dengan kelaliman hanya dapat dilalui dengan petunjuk dan tuntunan Tuhan. Masalah yang ada di luar diri termasuk musuh dan lawan itu bekerja sama dengan hati kita sehingga muncullah perasaan negatif dan keputusan-keputusan sebagai respon kita yang tidak lagi dalam pertimbangan, yang menuruti hawa nafsu kita, kemarahan kita. Mary Claire Barth dan B.A. Parera menyatakan demikian, saksi dusta dan orang yang barangkali disebut agen provokasi, menurut peristilahan politik modern, yaitu orang yang dengan sengaja menimbulkan keadaan di mana lawannya hanya dapat bertindak dengan kekerasan atau kehilangan muka. Seperti pekerjaan iblis yang memprovokasi keinginan daging Hawa, maka segala hal menjadi dimungkinkan dan asalkan responnya atau responnya Hawa menjadi tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu pun bisa terjadi dalam diri kita. Kita harus berhati-hati untuk hal di sekitar kita yang membuat kita tidak lagi menaati firman Allah. Claire Barth dan Parera menyatakan berhadapan dengan ancaman yang menggugat hidup sedalam-dalamnya, pemazmur tidak membalas dengan serangan seterusnya dengan senjata akalnya sendiri, melainkan mengharapkan pengamanannya dari Tuhan dan percaya saja. Seperti pemazmur, kita perlu tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Karena dengan mempercayai penuh kita dapat menaatinya, sekalipun kita melihat di depan mata kita ada rancangan jahat yang ingin menjatuhkan kita.
Jangan kita mengulangi lagi kesalahan Hawa yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan dan Adam yang melupakan kebaikan Tuhan. Pemazmur tepat menyatakan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Karena Tuhan pasti tidak ingin menyerahkan orang-orang percaya ke dunia orang mati. Kita terhindar dari kematian rohani dan kematian kekal karena kebaikan Tuhan yang kita percayai melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Frasa aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ada kata akan di sana. Berkesinambungan dengan sikap yang menantikan Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa kita mungkin tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah pandemi ini. Sulit mungkin. Kita mungkin tidak dapat melihat di saat kondisi ekonomi kita dan virus yang terus menyebar saat ini. Kita mungkin tidak melihat kebaikan Tuhan pada saat perlakuan musuh yang jahat dan iblis ingin menjatuhkan kita. Namun kita telah diteguhkan oleh kebaikan Tuhan yang telah Ia nyatakan pada kita. Sebesar apapun ketidakbaikan yang kita lihat di dunia ini, kita dengar, kita rasakan, dan alami, tidak lagi melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita temukan kata menanti yang diulang 2 kali oleh pemazmur ini, merupakan perintah agar kita sungguh-sungguh menanti. Kita menanti karena kita mau bergabung bersama Tuhan. Bukan Tuhan bergabung sama kita. Untuk menyatakan kebaikannya itu. Untuk melakukan kehendaknya itu. Kita menanti karena kita sedang menunggu Tuhan menyatakan kebaikannya itu. Kita diingatkan akan kehadiran Roh Kudus saat para murid harus menantikan janji Bapa agar mereka bergabung bersama dengan Dia. Demikian juga kita dalam peran Roh Kudus agar kita bergabung dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, datang padanya, dipimpin oleh Roh-Nya, dan akhirnya hidup kita pun berbuahkan kebaikan. Namun, maukah kita menantikan kebaikan Tuhan itu? Sudahkah Roh Kudus dapat mengingatkan Anda dan saya akan kebaikan Allah, agar Anda dan saya pun dapat berbuahkan kebaikan bagi sesama? Penantian itu membawa misi bersama Allah bagi orang lain yang hidupnya tidak melihat bahwa hidup mereka pun ada di hadapan Allah. Dan semua kita dapat melaluinya hanya jika kita bersama-sama dengan Dia, berada di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau sungguh-sungguh melalui firman-Mu menuntun kami untuk hidup di hadapan Engkau. Roh Kudus pimpin kami. Nyatakanlah firman-Mu ya Tuhan ini dalam pikiran, hati, perasaan, seluruh eksistensi kehidupan kami. Sehingga kami ya Tuhan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari demi hari dengan percaya padamu. Tahu bahwa kami berhadapan dengan Engkau. Kami ada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami tak berdoa. Amin.